Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Sore ini kita akan mencoba melihat dan berkunjung ke salah satu tempat latihan klub horsebow besar di Tangerang dan di Jakarta. So we'll see how actually they do the exercise during new normal. Check it out. Nah guys, kita udah sampai di tempat markas besarnya horsebow club yang di sini di daerah Tangerang. Kita lihat, ternyata tidak ada orang. Kita lihat apakah jam-jam berikutnya. Lihat, tidak ada orang, cuman ada bantalan dan target terpasang. Lihat, oh, kita menemukan tersangka di sini. Ada tas. Siapakah ini yang membawa peralatan tempur lengkap di sini? Oke. Kita akan cek. Ini tempat yang untuk bagus latihan. Ini reviewnya bagus. Saya nanti kalau ada yang mau tahu tempatnya di mana, nanti bisa cek di kolom komentar ya. Bisa tanya di komentar. Tempatnya bagus. Ini cuma sedikit, biasanya dipasangnya panjang, bantalannya panjang. Mungkin karena ini lagi situasi kayak gini supaya orang nggak maksudnya nggak banyak datang, menghindari break the rule untuk physical distancing. Jadi mereka pasang sedikit supaya nggak memancing banyak orang datang. Oke guys, nanti kita lanjut lagi, sampai ketemu. Ya, setelah malam kita menemukan banyak makhluk kasar di sini. Ternyata lagi persiapan. Dari sore menunggu, ternyata mereka mulai aktivitas di malam hari setelah Isya. Iya, ini dia. Masih pemanasan. Berapa berarti antum berapa biasanya? 53. Langsung jebol itu. Kaifa halukum ya ikhwah? Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa sunnah Rasulullah SAW yaitu memanah. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan kita dari rumah semoga menjadi pahala buat kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari pertama ya, ini di sosmed udah rame nih, orang mulai kapan latihan. Ini udah bikin gembor lagi bahwa ya udahlah, kondisi begini nggak akan selesai dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang bilang sampai 2 tahun ya Kang Ahmad ya. Jadi ya artinya apa, nggak memungkinkan kita untuk stay diam di rumah dengan kehilangan banyak kesempatan melatih skill dan pahala kita, karena ya harus nggak latihan. Sedangkan studi latihan itu justru itu yang meningkatkan skill kita. Maka kemarin saya sempat share di sosmed itu, ada cerita mengenai satu hari kita meninggalkan panahan, seminggu dia ninggalin kita. Artinya kalau kita berhenti panahan 1 hari aja, skill kita yang udah kita olah selama seminggu, pagi siang malam itu akan hilang. Belum 1 hari, seminggu, 3 hari berturut-turut kita tinggalin panahan, selamat datang, kita jadi anak baru lagi. Siapapun antum, master lah pun antum, 3 hari nggak latihan jadi anak baru lagi. Kenapa jadi anak baru? Karena kita feeling kita, insting kita waktu menembak itu akan mengulang-ulang. Gimana? Agak bingung. Aneh ngalamin sendiri. Masya Allah, aneh sekarang godaannya berat nih. Godaannya mulai fulus mulu. Bikin bow. Mana buru-buru lagi mau ngerjain. Akhirnya banyak keganggu. Waktu aneh mau latihan jadi, aduh, ntar malam orang yang datang. Atau gitu aja ada buru-buru. Jadi ada beberapa aneh
memang sedih karena Anda absen, padahal tinggal ngelangkah ke samping rumah itu Anda bisa latihan. Tanya Kang Indra ya. Jadi sana latihannya waktu ada orang datang nyobain bola Anda baru latihan. Selanjutnya tuh Anda sudah putak-atik ketiga. Nah itu artinya kelemahan diri pribadi Anda. Makanya Anda posting itu adalah sebenarnya untuk self reminder Anda. Jadi memang itu fakta. Setelah 3 hari, Anda pernah habis minggu Anda pernah nggak latihan. Nah padahal ini kemarin lagi sakit. Jadi Anda kurang lebih 1 mingguan tuh nggak megang. Begitu Anda coba, masya Allah tembakannya luar biasa. Masya Allah. Tak mana-mana. Akhirnya begitu ada yang beli, ada Kang Indra baru mulai lempeng dikit semangat karena malu kalau ada ada customer gimana nih. Ada ahli bumerang nih. Dan ternyata feeling kita sama ilmu yang kita udah dapat bener menyesuaikan, tapi fisik nggak menyesuaikan. Makanya fisik itu terbentuk karena apa? Kita latihan. Makanya ada yang bilang panahan itu ibaratnya adalah macam-macam instrumennya. Yang pertama skill kita didapat karena latihan. Terus ilmu kita didapat karena berguru sama orang. Yang ketiga adalah, nah itu dia, power kita karena kita latihan. Jadi udah secara teknik jago banget. Secara pengetahuan udah berguru masih jago. Tapi karena dia jarang latihan, waktu dia mau nembak sesuai apa yang dia dirasa, ada yang nggak sesuai otot. Jadi gini, gitu. Atau melepasnya kadang-kadang saking udah capeknya ke bawah gitu. Harusnya lurus, ini enggak gitu. Terus ininya harus melepasnya lembut karena dia capek. Jadi macam-macam penyebab itu yang membuat tadi yang pesan dari Imam Besar Panah Nisal itu bahwa kita memang harus tiap hari. Sehari ninggalin panahan, seminggu kita ditinggalin sama dia. Makanya kita akhirnya satu acara Kang Mamun udah bilang oke, sudah boleh jalan, masjid juga sudah rame. Ya udah, kita malam ini adalah malam perdana kita. Insya Allah banyak perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Akan ada monitoring, akan ada kontrol juga. Kontrolnya berdasarkan hasil scoring. Ada penyemangatnya, teman-teman bisa berlomba setiap saat. Kan kalau lomba itu senang ya, asal jangan ada celah-celahan aja tuh. Ya kalau lomba, nah ya ini posisi terakhir mulu dah, nggak usah nembak deh. Ya jadi saling mencoba itu nggak, kita udah tahu kan ada pemain. Terus juga ada penyemangat bahwa teman-teman nanti akan didaftarkan lomba. Terus juga setiap datang latihan, Anda akan videoin. Kita ada punya tim akan videoin, dan itu akan menjadi rutinitas harian antum, akan diviralkan ke seluruh Jabodetabek, Singapura, Brunei dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Memancing orang, panahan tuh asik ya gitu. Itu sih tujuannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa berlatih dengan baik, saling tanya, saling sharing, gak usah ragu, karena apa, semuanya kita masih sama-sama belajar untuk istiqomah di mana ini ya. Dari saya itu aja. Ingat, waktu pertama kali latihan ini jangan lupakan untuk latihan fisik dulu ya, masih pemantapan. Gak usah jauh-jauh dulu, konsistensi gerakan karena pasti akan berpengaruh ke muscle otot. Ya, terus saya juga baru dapat yang tadi kita share di sana. Saya baru dapat mengenai pemanasan pada saat pertama mulai memana. Ada yang bilang pemanasan harus push up, nggak ada hubungannya. Push up dengan pemanah itu, karena push up itu menggunakan otot besar, sedangkan pemanah itu otot lunak. Ternyata dulu Anda pernah dikasih tahu, misalnya coach Amal ini bilang, atau Mihai Posmi dibilang, yang kita menggunakan gerakan tangan. Saya dulu dari dulu memang pemanasan begini. Ini adalah bagian dari saya biasa mengambil arrow untuk shooting. Ya, terus ini gerakan itu menyamakan pada saat kita nangkep. Gitu kan. Tapi makanya saya begini terus. Nah, itu untuk melancarkan. Ternyata ada lagi. Kemarin saya baru dapat itu. Jadi kita mengambil napas. Latihan 10 kali aja pasti udah basah antum. Jadi sebelum latihan mana, antum biasakan dengan melakukan ini caranya. Buang. Ambil lagi. Buang. 10 kali basah banget. Nah, itu fungsi gerakan itu ternyata mengaktifkan semua otot-otot kita yang halus itu. Nah, posisi kita begini adalah pada saat kita bergerak, meregangkan ini tuh sama dengan gini. Ya, macam-macam. Terus pinggang kiri ke kanan itu saat nembak itu ada perlu twist. Jadi itu cara pelenturan, dan itu membuat kita sudah rileks pada saat mana. Yang penting apa? Napasnya itu. Nah, itu mengontrol napas sambil ke atas itu, buangnya pas sudah balik. Kan nanti nahan tuh.
buang lagi. Ambil lagi. Nah, itu benar-benar ngerasain. Nah, nanti itu nembaknya antum akan lebih tenang dan terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi napasnya akan begitu. Ya, itu dari baru 2 kali tuh. Ini udah langsung keringat. Bareng-bareng coba. Boleh? Ya. Ya, sekalian ya memang harus begitu supaya kita terlatih fisiknya. Oke? Bareng ya? Oke ya, bareng ya. Terus siapa yang mau bikin? Mana? Ya, Jajar aja. Jajar. Bonya ditaruh dulu boleh? Taruh aja bonya. Fisik. Oh ya, ini juga saya dapat videonya dari ini teknik pernapasan ya. Teknik pernapasan itu di modern Bo juga ada. Di modern juga begitu ada teknik pernapasan. Tapi kemarin kita pada di Islam juga ada teknik ini. Ya, biasakan ini untuk ini kurang lebih 30 kalian lah ya. 30 kali cukup ya. Di belakang ada mulai kendor sedikit dan lain ada. Nah ini adalah tujuannya apa? Kalau kita pas kita gerakan itu gerakan kalau salah telepon mana apa dia oke ya. Kedua adalah kita yang sambil napas tadi ya. Pertama napas dulu, boleh dari sini ini narik. Lupa. Tahan, putar ke sampingnya, masih tahan, buang, pelan-pelan. Oke, udah ya, ambil lagi. Irama jangan berubah ya. Apalagi 20, seharusnya 20. Yang pertama dulu. Mengulas dulu. Kalau apa pelan. Tampulnya ada yang kelingan. Bisa kelingan. Habis malas ngantuk malah nih. Lihat. Langsung basah. Nah, ya. Benar ya? Nah, itu bagus. Dan itu kita lebih rileks. Karena otot kita udah bekerja, terus nafas kita udah global lah. Sekarang kita mulai nafas cepat. Oke. Nah, nafas cepat. Dari satu. Oh, ini privat nih. Nah, ini pakai mazhab takhir ya. Bagusnya sih. Imam Thohir. Ini waktu ambil awal udah gini. Putar. Nah, putar pun ini tegak nih, lurus. Jangan buang nih, baru buang. Pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik lagi pun pelan-pelan. Nah, buangnya gitu. Jadi gerakannya begini. Ambil juga. Putar, buangnya juga sama. Nah, gerakan kita yang begini, putar, begini, nah itu ini enak banget. Sederhana tapi melelahkan, tapi efeknya bagus loh. Pinggang-pinggang yang tadi sakit-sakit, insya Allah sih hilang. 20 kali, wah ngocor. Saya udah coba 20 kali, insya Allah. Bahasanya 10 aja udah gitu. Oke. Yuk, kita mulai nembak. Ingat ya, perhatikan di kita. Saya tamanin lagi buat teman-teman yang mungkin udah lama lupa, jangan lupa bahwa kekuatan itu ada 3 jari. 3 jari itu nggak boleh ada celah untuk dia bergerak sedikit. Ya, dia loose sedikit itu nggak boleh. 3 jari ini harus kunci menggenggam dengan baik apapun mazhab kanan kita. Mau Abu Hasim, Imam Tahir, Imam Ishaq, sesuaikanlah dengan gagang handle-nya. Kalau memang gagang handle cocok kayak antum nyamanin begini ya udah itulah yang terbaik. Biar kelihatan. Tetap
tiga mazhab kanan kita nggak ada yang berbeda mengenai kencangnya di 3 jari. Pegang sekencang-kencangnya, kontrol. Ini ada yang bisa kena sedikit boleh, tapi mau kontrol boleh. Mau maju apapun boleh, atau megangnya bagaimana, mau imam buasin masih itu. Nah, pas saat narik pun ingat, ini lurus, lurus. Ingat, harus punya kuncian. Kuncian terbaik adalah kuncinya pandan orang Islam. Ada yang paling maksimal di bawah telinga kuping. 3 mazhab nggak ada yang berdebat. 3 mazhab semuanya setuju kalau soal ini. Kalau soal ini macam-macam, ada yang di sini, ada yang lebih baik gitulah. Tapi kalau ini sama semua. Tarikan yang melebihi kuping, mereka bilang apa? Nggak bisa. Sia-sia. Sia-sia itu adalah bentuk pencelaan terhadap itu karena memang nggak akan maksimal. Gimana bisa maksimal? Kita nggak tahu di mana nih letaknya nih. Naik turunnya di sebelah mana. Makanya orang kita diharuskan di sini, di titik. Sehingga kita punya anchor. Kalau dia kurang ya kita tinggal mainin naik turunnya aja. Kalau di sini maju mundurnya itu bisa mempengaruhi lurus naik turun. Kalau yang main boleh. Ya. Kalau kaki yang ini yang main. Ya, bisa. Anchoring itu ada 3 di atas mata kita, di bawah mata kita sedikit, dan di bawah dada. Nah ini masih mazhab tuh ada aturannya. Cuman cari yang ternyaman kalau saya pakai nyangkut sini. Saya pakai mazhab yang jarak sedang aja. Kalau mau jarak jauh ya pakai Imam Abbasi paling bawah. Jadi semakin di bawah kan dia semakin tinggi aeronya. Itu aja. Terus yang penting tarikan tuh harus lembut seperti menarik ekor kasihnya, lembut tarikannya. Set. Ya. Nah, rilisnya yang penting, rilisnya harus smooth juga. Membuka. Jadi dibuka ini, tangannya dibuka. 1 2 3. 1 2 3. Orang jago zaman dulu bukan gara-gara tembakannya kena. Orang zaman dulu kan jago-jago. Tap kena. Jagonya itu dilihat dari 2. Pertama apa? Halusnya bunyi lesatan dia. Jadi waktu dia nembak bunyinya sedikit. Gitu. Itu jago. Yang pertama. Nah, itu bisa terjadi kalau lirisnya clear, lapnya clear. Saking dia sempurna, jadi memang error tuh enggak. Nah, yang berikutnya adalah dalamnya dia bisa nembak. Orang jago zaman dulu dari berapa sunyinya semakin halus lesatannya semakin jago, dilihat jago. Yang itu adalah dapat dalamnya penetrasi. Penetrasi itu juga diciptakan karena ininya yang lembut. Maksudnya ininya clear. Terutama pas saat dia melakukan tembakan. Jadi ada yang bilang badannya harus begini. Ya betul. Memang harus membuka. Ada yang diem, tapi diem juga ada bagusnya juga. Ada beberapa lihat kayak orang-orang Turki yang sekarang yang jago-jago tuh nggak ada bergerak badannya. Katra pun dia kagak nggak. Kebanyakan di Turki gitu. Karena lihat beberapa videonya yang orang jago-jago mana yang grouping 20 meter tuh sampai rapat banget tuh. Ya kayak gitu. Saya perhatiin tekniknya dia nggak ada sama sekali kata. Dia smooth banget. Tapi di high pulse memang dia membuka open up. Nah, itu set. Nah, salahnya kita. Nah, itu salah. Salahnya kita tuh kadang-kadang gini. Nah, badannya maju. Padahal harusnya badannya malah mau membuka. Harusnya begitu membuka kan. Kalau kita banyak kan. Nah, itu salah. Nah, itu harus ingat. Tarik lurus, lepas smooth. Tarik lurus, lepas smooth. Gitu. Ya, itu aja sih reminder saya. Silakan teman-teman latihan. Saran saya latihannya berjenjang. Stepnya dari dekat dulu, jarak sedikit, pastikan grouping dulu, memastikan. Habis itu mundur, jangan langsung tembak-tembak 20-30 gitu. Kita nggak akan tahu mana yang sebenarnya tembakan yang benar kita. Tahu tembakan benar kita adalah di jarak dekat dulu. Kalau jarak dekat kita udah rapet, berarti letaknya kena benar. Mundur itu mengenai skill insting kita untuk memperhatikan tembak kita bisa dapat apa enggak, ya. Oke, terus silakan. Lurus ya. Pokoknya satu naik ya. Aeronya lurus sini 90 derajat, naikin 1. Kira-kira satu ero ya. 1 aero naikin dari
dari ini keadaan normal. Buat apa? Kang yang suling kan? Kang? Yang suling? Habis. Hilang semua poinnya. Ada sih satu lagi. Cuma yang suling ya. Suling dulu dong, sawangan dulu. Rodin. Rodin. Aku tag terus. Jangan grogi dong. Bantet ya? Bantet ya? Banyak kan dia kayaknya ini. Panusan mantap sekarang takutnya. Oke, ada tantangan di akhir latihan. Itu 1 orang 1 arrow buat nembak. Masya Allah. Jangan, ini leher. Keputusan panitia tidak boleh diganggu gugat. Nah iya sini. Situ aja udah. Walaupun kita berteman tapi ini tetap profesional saya. Masya Allah. 1 archery challenge. Siap. 1 orang 1 arrow. 1 arrow, 1 orang. Siapa yang kena traktir bakso. Indra langsung ngalah dia. Kelihatan. Sama. Leher, pokoknya leher. Yang leher. Pakai arrow coach, nggak pakai mata nembaknya coach. Pegangin, Pak. Nah, pegangin Indra biar kelihatan di mana arrow-nya. Di leher ya. Ayo, 1 orang, siapa duluan? Apaan isinya? Ya, bareng-bareng. Isinya apa Indra? Batu. Ini pelawak atau archery. Ayo baris, antri, yuk. Siapa duluan? Jadi kelihatan. Apa mau bareng aja kayak eksekusi gitu keren ya? Bareng-bareng biar kelihatan nih. Enggak, 20 sini. 20 sini, Pak. Maju lagi tuh. Berapa lah kurang lebih 18. Udah digarisin sama panitia. Enggak usah, enggak apa-apa. Nggak usah diganggu gugat lagi kata Kang Mehmet. Ayo coach versus 1 arrow. Oh, Masya Allah, nyari. Oke, berikutnya. Panitia. Belakangnya. Terus. Panitia menggunakan busur. Ini yang udah didaftar ya? Hah? Yang daftar biasanya udah bayar. Udah bayar belum? Kalau nggak ada yang menang yang terdekat ya. Iya, coba lagi. Ini digital coach, jadi kalau nggak 01. Iya nih. Kalau nggak ada yang menang yang terdekat ya. Enggak, yang kena lah. Awas. Ini digital, kalau nggak 01 jadi nggak ada abu-abu. Masya Allah. Ayo siapa lagi? Terjauh. Kang Indra belum. Kalau nggak ada yang kena, tambah lagi. Ayo lagi. Habis lagi. Belum. Kurang belum. Saya belum. Kang. Udah bayar belum? Udah tadi duluan. Udah daftar belum? Udah Kang. Udah isi form? Udah Kang. Udah kan? Antum udah bayar kan? Silakan. Oke deh, siap, disilakan. Ini contoh ya. Contoh ya. Angin. Oh, keberatan ya kalau itu. Tinggi banget. Oh, angin. Itu Pak tali saya yang putus. Udah hancur. Contoh beneran. Waduh. Kan kaleng-kaleng ya. Gorengan. Enggak ada pecah beneran. Oh, pecah bener ya? Errornya mana ini? Jadi tadi sebenarnya ada 2 kandidat. Masuk. Nih, lihat nih.
Wih, masya Tolong Allah. dekatin ke panitia sini. Jadi ini nih. Oh, kena talinya, masya Allah. Emang udah niat dia mau traktir bakso minggu depan. Kalau ini nggak kena siapa yang kedua? Sekarang gorengan. Ini dekat. Ini siapa Nah, ini nih? kan nyaris tuh nggak kena. Nyaris. Juara kedua yang paling jauh lah. Masya Allah. Jadi begini caranya. Jadi harus konsisten ya. Tolong sering latihan. Foto sama panitia, foto sama panitia. Sama panitia tuh. Ini ngerekam bro. Enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini Sabtu malam kita melaksanakan yang kedua ya, pertemuan kedua di event Al-Ukhwah. Malam ini kita ada event yaitu menembakkan gelas aqua OKOC 5 kali 5 sesi, satu sesi cuma 1 anak panah. Kebetulan sesi terakhir, sesi kelima, barakallah Kang Bagus kena. Alhamdulillah. Dengan aero buatan sendiri. Ya, dengan Kebetulan siapa yang menang terakhir makan pekan depan. Masya Allah. Satu ajri. Satu aja nih, mantap. Ini busurnya dari apa? Aero dari apa, Kang? Dari kayu ramin, noknya pakai kulit pari. Masya Allah. Spesial. Spesial ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.